Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa, mari sama-sama kita buka taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita membacakan suratul Fatihah. Bertawasul dengan membaca suratul Fatihah ini, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai, dan siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kita, dan siapapun jamaah Masjid Babus Salam ini, dan siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran, dan waktunya untuk kemaslahatan di masjid ini. Pertama, kita doakan mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan, dan kekhilafan selama hidup mereka, ya Allah. Ya Allah, terima semua kebaikan, amal soleh, dan ibadah yang dilakukan selama hidup mereka, ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Dan juga bertawasul dengan baca Fatihah ini, kita berdoa dan kita doakan siapapun yang kita sebutkan tadi yang masih hidup, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, ya Allah, yang diuji dengan berbagai macam kesulitan hidup. Ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau, ya Allah. Berikan kesehatan lahir batin kepada kami semua, ya Allah, dan kepada mereka yang masih hidup, ya Allah. Luaskan dan berkahi rezeki yang Kau berikan, ya Allah. Jadikan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Anak-anak kita, keturunan kita, ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, taat beribadah kepadamu, ya Allah, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Dan kami sebagai orang tua, ya Allah, berikan kemampuan dalam mendidik mereka semua, ya Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini dalam waktu yang sangat terbatas ini, mari sama-sama kita berusaha bukan hanya sekedar mengerti, tapi juga adalah memahami dengan benar, secara detail, dan dengan hati yang bersih, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan, siapa orang, dan siapapun orang itu, pokoknya siapapun manusia, yuridillahu bihi khairan, yang Allah kehendaki orang tersebut, ya, yang mana dari orang tersebut Allah kehendaki berbagai macam kebaikan.
Cirinya kata Rasul yufaqihu fiddin. Maka orang yang diinginkan oleh Allah lahir dari dia berbagai macam manfaat dan kebaikan untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, maka cirinya adalah yufaqihu fiddin. Allah berikan kepadanya pemahaman yang benar, pemahaman yang mendasar, pemahaman yang mendalam, bukan hanya sekedar tahu, tapi paham betul dengan hati yang bersih, paham betul secara detail dan mendasar, bahkan apa hikmah dari yang ia ketahui tersebut pun dia tahu dan mengerti dan faham dengan hati yang bersih dan dengan pemahaman yang mendalam tentang apa? Fiddin, tentang urusan agama. Nah, kata ad-din ini yang dimaksud agama. Agama apa? Agama yang mana? Ya sudah jelas, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yaitu Ali Imran ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Pemahaman agama secara benar, secara detail, mendasar dan mendalam tentang apa yang ada di dalam ajaran agama Islam tersebut. Kenapa? Karena agama yang diterima oleh Allah itu hanya agama Islam. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 85 Allah menyatakan lebih jelas dan tegas lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa ya yabtaghi ghairal islami dinan, dia mencari untuk dirinya selain agama Islam, maka Allah katakan fala yuqbala minhu, maka selain agama Islam itu tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan wa fil akhirat wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat nanti termasuk hamba-hamba Allah yang merugi, yaitu yang menjadikan selain Islam sebagai agamanya, maka di akhirat nanti dia pasti akan masuk ke dalam neraka jahanam. Dari mana kita tahu? Allah sendiri yang bilang, yaitu innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik orang kafir itu golongan ahlul kitab atau orang yang melakukan perbuatan syirik. Maka Allah katakan, ya di situ jelas innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Di akhirat nanti dia wajib masuk api neraka jahanam. Bahkan bukan hanya sekedar tempatnya di neraka jahanam, khalidina fiha abada. Mereka kekal abadi selamanya di dalam neraka jahanam tersebut. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Ini tauhid. Ini akidah yang wajib ada pada diri kita. Tapi walaupun kita wajib meyakini dan mengimani selain agama Islam itu tidak diterima oleh Allah, tapi untuk di dunia kita tetap perbedaan atau perbedaan keimanan dan perbedaan agama tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk kita melakukan kezaliman, untuk melakukan apa yang disebut dengan konflik terhadap orang yang berbeda agama dengan kita itu. Makanya itu ya, subhanallah, dalam fikih siasah, fikih politik, orang kafir itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kafir zimmi. Siapa itu orang kafir zimmi? Orang kafir zimmi adalah orang kafir yang berbeda keyakinan agama dengan kita, tapi dia hidup rukun berdampingan dengan kita di dunia ini dan tidak memusuhi kita.
Nah, orang kafir zimmi ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, man adza zimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang menyakiti orang kafir zimmi, yaitu orang yang berbeda keyakinan dan akidah dengan kita, tapi dia mau hidup berdampingan dengan kita walaupun kita berbeda keyakinan dengan mereka. Ini yang disebut dengan kafir zimmi. Nah, orang kafir zimmi ini haram dizalimi, haram kita melakukan kezaliman kepadanya. Maka kata Rasul, barang siapa yang menyakiti orang kafir zimmi dari umatku, sama saja dia menyakiti diriku, kata Rasul. Dan barang siapa yang menyakiti diriku, berarti dia menyakiti Allah. Jadi untuk di dunia kita tidak boleh menyakiti siapapun, menzolimi siapapun, walaupun orang tersebut berbeda keyakinan dan akidah dengan kita, kalau dia orang kafir zimmi. Nah, yang kedua, orang kafir itu disebut dengan kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Orang yang berbeda keyakinan dan akidah dengan kita, tapi ada kesepakatan antara kita dengan mereka untuk saling hidup rukun dan damai selama di dunia ini. Ada MOU kalau kata sekarang, ya. Yang ketiga, orang kafir namanya kafir musta'man. Nah, apa itu kafir musta'man? Orang kafir yang berbeda keyakinan dan agama dengan kita, tapi dia minta suaka perlindungan kepada umat Islam. Nah, itu juga tidak boleh disakiti. Baru kafir yang keempat, ini yang disebut dengan kafir harbi. Nah, kafir harbi ini orang kafir yang berbeda akidah dengan kita. Kita nggak cari musuh, tapi apabila mereka selalu memerangi kita, segala apapun yang ada pada diri mereka, ilmunya, kepandaiannya, kecerdasannya, bahkan pangkat dan jabatan yang ada pada mereka, bahkan harta mereka, apapun yang ada pada mereka digunakan untuk memusuhi kita dan memerangi kita. Nah, ini baru kita boleh untuk membalas kezalimannya dan tidak boleh lari dan tidak boleh diam. Jelas Pak ya? Nah, jadi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah berikan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, yufaqihu fiddin, orang yang diinginkan oleh Allah darinya kebaikan. Nah, subhanallah, saya tertarik kata-kata khairon di situ memakai kata isim nakirah, bukan may yuridillahu bihi al khaira, bukan, tapi may yuridillahu bihi khairan, tidak ada alif lamnya. Nah, isim nakirah itu menunjukkan arti yang masih bersifat umum, yang masih bersifat umum. Artinya kebaikan darinya, kebaikan apa? Segala bentuk kebaikan dan segala bentuk hal yang bermanfaat, ya, baik itu masalah akidah, baik itu masalah hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dunia, bahkan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan akhirat, apapun bentuk kebaikan. Jadi kalau orang yang diinginkan oleh Allah darinya, ya, lahir kebaikan, lahir segala bentuk hal yang positif dan bermanfaat dalam kehidupan dunia akhirat, itu cirinya kata Rasul yufaqihu. Nah, kata-kata yufaqihu ini, yufaqihu artinya Allah berikan kepadanya pemahaman yang mendasar, pemahaman yang mendalam, pemahaman yang benar, dan pemahaman yang berdasarkan hati yang bersih, sehingga dia mampu mengetahui sesuatu dengan mata batinnya, sehingga dia memahami sesuatu dari segala aspek, bukan hanya aspek yang tersurat, tapi juga aspek yang tersirat. Oke Pak? Aspek yang tersirat.
dari pemahaman dari lubuk hati yang dalam dengan hati yang bersih dan pemahaman yang detail dan mendalam serta mendasar. Nah, tentang apa? Fiddin, tentang urusan agama. Agama apa? Yaitu ad-dinul Islam. Oke, jelas Pak ya? Nah, begini. Kita wajib meyakini dan mengimani orang, ya, Allah katakan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang kafir baik dari golongan ahlul kitab ataupun orang-orang, ya, golongan dari orang-orang musyrik, itu wajib kita yakini untuk hukum akhiratnya mereka itu akan masuk neraka jahanam dan dimasukkan oleh Allah ke neraka jahanam. Bahkan bukan hanya sekedar masuk, kholidina fiha abada, mereka kekal abadi selamanya di neraka jahanam tersebut dan tidak akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itu Pak, ya, doa kita yang sering disebut dengan istilah doa sabu jagat itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahi kepada kami ya Allah umat Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ya Allah, yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya Allah. Yang kita minta apa? Fit dunya, agar kita hidup dunia diberikan oleh Allah hasanatan. Ya, pakai isim nakirah lagi, pakai kaman naon. Segala apapun yang membuat kami hidup hasanah baik di dunia ini ya Allah. Apapun aspek membuat kami hidup hasanah di dunia ini, berikan ya Allah kepada kami. Nah, tapi doa ini belum titik, masih koma. Wa fil akhirati hasanah. Nah, wawu di situ wawul atof. Wa di situ wawul atof. Wawul atof itu kalau diterjemahkan secara simpel biasanya orang mengartikan dan. Tapi dalam kajian ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwu, gramatikanya bahasa Arab, kalau ada huruf wawu dalam kalimat bahasa Arab, baik dalam Al-Quran maupun hadis atau dalam ucapan-ucapan sehari-hari, maka itu disebut wawul atof. Ya, wawul atof itu gunanya apa? Maksudnya apa? Yang tersirat dalam wawul atof itu makna apa? Maknanya adalah mutlaqul jam'i. Apa itu mutlaqul jam'i? Yang sebelum wawu fid dunya hasanah dengan yang setelah wawu fil akhirati hasanah itu harus sejalan, seirama dan tidak boleh ada yang dikalahkan. Nggak boleh ada yang dikalahkan. Artinya misi hidup kita sebagai umat Rasul ini, ya, yang kita minta adalah ya Allah, berikan apapun yang membuat kami hidup hasanah di dunia ini, berikan ya Allah. Kalau memang harta membuat kami hidup hasanah di dunia, mudahkan dan luaskan rezeki kami ya Allah. Kalau memang jabatan membuat kita bisa hidup hasanah di dunia dengan jabatan itu, ya Allah, berikan pangkat dan jabatan yang strategis itu kepada aku ya Allah. Kalau memang ilmu pengetahuan yang mampu membuat kita hidup hasanah di dunia ya Allah, berikan ya Allah kepada kami sebagai umat Rasul ini ya Allah. Nah, tapi wawu di situ wawul atof. Wawul atof artinya apa? Limut lakil jam'i. Yang kita minta bukan hanya untuk hasanah di dunia. Yang kita minta semua itu bukan hanya untuk bagaimana kita hidup hasanah di dunia ini, tapi pada waktu yang sama harta yang kau berikan, ilmu yang kau berikan, pangkat dan jabatan yang kau amanahkan, apapun ya Allah, pada waktu yang sama juga membuat kami hidup hasanah di akhirat nanti, yaitu harta, kekayaan, pangkat dan jabatan, ilmu itu juga mampu mengantarkan kami masuk ke dalam surgamu di akhirat nanti ya Allah. Tapi dahsyat lagi Pak, ternyata doa ini masih ditambah lagi oleh Allah, wa fil akhirati hasanah, ditambah lagi waqina adzabannar. Nah, wahunya wawul atof lagi. Ya, insya Allah berdasarkan hadis Nabi,
kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti akan masuk surga dengan syarat ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir di dunia ini, dia tidak murtad. Dia masih tetap beriman. Dia masih tetap dalam kondisi Islam. Siapapun dari umatku, banyak bagaimanapun dosanya, ya, bahkan mungkin di dunia dia pelaku maksiat, selama dosa itu bukan merupakan dosa kafir kepada Allah, syirik kepada Allah, insya Allah kullu ummati yadkhulunal jannah. Pada waktunya nanti dia pasti akan masuk surganya Allah. Nah, maka kata-kata waqina adzabannar itu artinya adalah apa? Selain kau berikan hasanah di dunia dan sekaligus kebaikan-kebaikan dunia itu membawa kepada masuk surga. Yang paling penting masuk surganya itu bagaimana? Waqina adzabannar, masuk surga langsung tanpa harus transit dulu di neraka. Kenapa? Karena banyak umat ini, dan bahkan mungkin tidak sedikit umat ini, kalau dia selama hidup di dunia tetap muslim sampai akhir hayatnya dan tidak murtad dan tidak melakukan dosa syirik, seandainya pun dia pernah melakukan dosa syirik, dia bertaubat sebelum matinya, ya, karena Rasul bilang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah masih menerima taubat seorang hambanya, besar bagaimanapun dan apapun dosanya, ya, selama nyawa masih belum sampai ke kerongkongan, artinya sebelum taubat, ya, sebelum dia menghadapi sakaratul maut. Dan dia bertaubat sebelum dia menghadapi sakaratul maut, insya Allah taubatnya itu tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya itu yang dimaksud dengan apa manfaat kata waqina adzabannar itu artinya, ya Allah, berikan kami hasanah di dunia, masuk surga langsung dan tidak harus mampir dulu untuk dibersihkan dosa di neraka. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah, ya, diberikan oleh Allah segala apapun yang membuat kita hidup hasanah di dunia, dan mudah-mudahan itu semua mampu kita gunakan sebagai sarana untuk mengantarkan kita masuk surganya Allah, dan insya Allah masuk surganya pun langsung tanpa harus masuk neraka terlebih dahulu. Seandainya ada yang masuk neraka terlebih dahulu, dia jangan sampai punya dosa yang namanya dosa syirik, mensekutukan Allah. Insya Allah pada waktunya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang kafir, baik dia kafir dari golongan ahlul kitab apapun golongan orang-orang yang melakukan syirik, sebelum mati dia masih belum bertaubat, bahkan sampai dia sakaratul maut masih belum bertaubat. Kita wajib mengimani bahwa dia di akhirat nanti pasti dimasukkan oleh Allah ke neraka jahanam selamanya, kekal abadi, dan tidak dikeluarkan oleh Allah dari neraka jahanam tersebut. Nah, ini keimanan tauhid yang harus kita imani. Walaupun begitu, kita tidak boleh menyakiti orang yang berbeda keyakinan dan agama dengan kita hanya dengan alasan perbedaan akidah dan agama, kecuali kalau dia orang kafir harbi, orang kafir yang selalu memusuhi kita, hartanya, ilmunya, jabatannya, senjatanya, atau apapun yang mereka miliki selalu digunakan untuk memerangi kita. Itu, ya, orang kafir seperti itu baru boleh kita melakukan pembalasan atas kezalimannya, dan kita tidak boleh lari. Oke, sampai di situ paham ya? Nah, apa maksudnya Allah berkata, ya, yufaqihu? Apa maksudnya Rasul mengatakan yufaqihu? Ya, yufaqihu. Di sini ada satu tulisan, ya, mudah-mudahan nggak salah. Kata yufaqih itu menurut para ulama
Ya. Yang dimaksud dengan yufaqihu fiddin, para ulama membagi pemahaman agama menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan pertama al-ilmu, dia hanya cuma sekedar tahu dalil. Itu tingkatan paling rendah malah, Pak. Yang atas dia faham dan memahami makna dalil. Itu lebih tinggi lagi. Tingkatan yang ketiga, betul-betul dia faqih, memahami dalil secara mendalam beserta penerapannya. Ya. Yang keempat, dia bukan hanya sekedar memahami dalil secara mendalam beserta penerapannya, dia juga mampu menempatkan ilmu pada tempatnya yang benar sehingga mampu mengambil hikmah dari pemahaman tersebut. Dan terakhir, yang dimaksud dengan yufaqihu fiddin, dia mempunyai apa yang disebut dengan ketajaman hati dalam melihat kebenaran. Dahsyat ini, Pak, ya. Nah, ada orang bilang begini, kenapa kok ada orang berilmu, bahkan maaf secara akademik mungkin bukan hanya sekedar S1, S2, bukan hanya sekedar S3, bahkan dapat yang disebut dengan gelar profesor, guru besar, maaf dalam tanda kutip, dalam urusan ilmu agama, tapi kok ngeyel gitu loh, Pak. Tapi kok justru maaf mengeluarkan statement dan mengeluarkan pernyataan tentang agama, maaf, kadang-kadang menyesatkan orang banyak. Saya pernah mendengarkan langsung, Pak, bukan kata orang. Ya, orang katanya dianggap alim, pintar dalam beragama, katanya bisa memahami kitab, katanya memahami kitab kuning. Dia pernah berkata kayak begini, saya sedih ngedengarnya, Pak. Apa? Jika kebenaran dengan kemaslahatan bertemu, maka kita harus mengedepankan kemaslahatan, dan kebenaran itu tidak perlu dikedepankan. Kalau seandainya antara kebenaran dengan kemaslahatan, dia bilang, mana yang harus didahulukan? Ya Allah, kebenaran itu mutlak, kebenaran itu absolut, dan nggak boleh. Apa itu kebenaran? Ya, kebenaran Islam adalah kata Allah, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanya agama Islam. Ini kebenaran yang absolut, dan ini kebenaran yang wajib kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena Allah mengancam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agama dan dinnya dalam semasa dia hidup, maka kata Allah, ya, fala yuqbala minhu, enggak akan pernah diterima oleh Allah din selain Islam itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia pasti akan masuk ke nerakanya Allah, karena dia menjadi orang yang merugi menurut Allah, bukan merugi menurut manusia. Bahkan ayat yang saya sampaikan tadi, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir baik dari apa yang disebut dengan min ahlil kitab, golongan ahlil kitab, dan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, sampai ia mati dia tidak bertobat atas dosa kekafiran dan syiriknya tersebut, sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Maka orang yang seperti itu Allah katakan di akhirat letaknya di neraka jahanam, bahkan khalidina fiha abada, kekal abadi selamanya di akhirat tadi. Ini wajib kita imani. Tapi walaupun begitu, jangan jadikan perbedaan agama, perbedaan keyakinan, perbedaan akidah dijadikan sebagai alasan untuk kita konflik dan menzolimi orang yang berbeda agama. Itu nggak dibenarkan. Kenapa? Allah yang bilang, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Urusan dia mau beriman itu urusan pribadi dia. Urusan dia ingin kafir itu urusan pribadi kita, bukan urusan kita. Karena Allah juga bilang, lakum dinukum waliyadin. Tapi kita punya kewajiban
tetap menghormati siapapun manusia selama hukum duniawi ini. Oke. Nah, maka kata Rasul, orang yang diinginkan oleh Allah darinya lahir berbagai macam hal yang baik, positif, dan hal-hal yang berhubungan dengan manfaat. Itu cirinya Allah berikan kepadanya yufaqihu fiddin. Yufaqih itu saya katakan tadi bukan hanya sekedar dia banyak tahu tentang agama. Bukan hanya dia mungkin ditandai dengan mendapatkan ijazah ya dalam agama. Contoh misalnya kuliah sampai S3 dalam ilmu agama. Bukan hanya sekedar itu. Tapi yufaqihu fiddin itu artinya adalah Allah berikan kepadanya pemahaman yang benar dengan hati yang benar, sehingga dia betul-betul mengetahui hikmah dengan jiwa yang dengan jiwanya. Nah, ini cirinya, Pak. Jadi kalau hanya sekedar ukurannya adalah akademik akademik banyak tahu dia tentang agama, tapi ukurannya bukan yufaqihu fiddin, ya apa yang terjadi coba dalam kehidupan manusia ini? Kadang-kadang orang awam itu bingung. Yang saya katakan tadi itu, apabila ada kebenaran dengan kemaslahatan, yang harus dikedepankan adalah kemaslahatan, kebenaran, tidak ada masalah walaupun harus ditinggalkan dan disingkirkan. Astaghfirullahaladzim. Dalam Islam itu yang namanya kebenaran itu mutlak. Kebenaran itu absolut. Ya, kebenaran itu absolut dan mutlak. Kemaslahatan itu adalah hanya salah satu hasil daripada pemahaman yang benar dan pemahaman yang absolut, pemahaman yang dari pemahaman kebenaran yang mutlak itu. Makanya itu dalam ilmu usul fikih ya ada bab namanya adalah turuqus istinbatil ahkam asyariyah, babja. Metode-metode yang digunakan oleh para ulama mujtahid dalam menyimpulkan keputusan hukum syar'i. Secara garis besar ada dua. Ada yang disebut dengan al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah. Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab itu disimpulkan berdasarkan ya rumus-rumus dasar yang bersifat kebahasaan. Nah, itulah kata yang saya katakan tadi, yufaqihu, kata faqih. Nah, kalau cuma sebentar diberikan ilmu, bukan yufaqihu, tapi ungkapannya yu'allimhu. Tapi Rasul tidak berkata dengan kata yu'allimhu, tapi yufaqihu. Ya. Nah, ini pemahaman yang disebut dengan yaitu al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah. Rumus-rumus dasar ya yang bersifat kebahasaan dari teks-teks Al-Qur'an dan hadis yang berbahasa Arab tersebut. Rumusnya adalah yang bersifat kebahasaan bahasa Arab. Nah, yang kedua, maka Rasul mengatakan bukan yu'allimhu fiddin, tapi yufaqihu fiddin. Dijelas ya Pak ya? Oke. Apa makna yufaqih itu? Yufaqih itu dia betul-betul bukan sekedar tahu. Dia betul-betul bukan sekedar mengerti. Tapi betul-betul dalam urusan agama itu dia faham dengan hati yang bersih dan pemahamannya pun pemahaman yang benar. Dan pemahamannya pun pemahaman yang mendetail dan tajam. Bahkan dia memahami pun dengan jiwa raganya, dengan jiwa yang bersih. Itu makanya dimaksud dengan kata yufaqihu. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Maka Rasul katakan yufaqihu fiddin, bukan yu'allimhu fiddin. Nah, yang kedua, metode yang digunakan oleh para ulama dalam menyimpulkan keputusan hukum syar'i dengan pendekatan yang disebut al-qawaid al-usuliyah at-tasri'iyah.
dia mampu memahami teks-teks Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab tersebut, bukan hanya sekedar aspek bahasa saja, tapi aspek tasyri'iyah dia juga faham dengan benar dan detail. Nah, apa yang dimaksud dengan aspek tasyri'iyah? Nah, salah satunya aspek tasyri'iyah ini, ulama fikih dan usul fikih mengatakan dia betul-betul faham tentang maqasidus syariah. Apa sih maqasidus syariah? Output, hasil akhir yang Allah inginkan dari pemahamannya tentang agama tersebut. Dan segala aspek, ya, segala aspek pemahaman agama Islam dengan benar, bahkan segala aspek hukum dalam Islam kalau dipahami secara benar dengan hati yang bersih, itu pasti akan menghasilkan maqasidus syariah yang 3 itu. Apa? 1, tazkiyatun nafsi, yaitu bersihnya jiwa dan hati. Dari apa? Dari yang kotor-kotor dan dari penyakit-penyakitnya. Ada nggak orang secara ilmu, subhanallah, maaf, mungkin secara akademik dia dapat titel S3 dalam urusan agama. Banyak. Tapi kalau hatinya tidak bersih, hatinya kotor, contoh aja, 1 penyakit rakus dan tamak. Ya Pak ya, itu namanya bukan fakih. Kalau fakih itu dia tahu, dia ngerti, dia paham dengan hati yang bersih dan pemahamannya dengan benar, detail dan mendasar serta mendalam. Itu fakih namanya. Kalau cuma sekedar tahu ukurannya hanya maaf, ya, tingkatan akademik saja, tapi hatinya tetap kotor dengan apa yang disebut dengan hubud dunia, cinta dunia, jangan heran Pak, walaupun mungkin secara akademik, ya, dia mendapatkan titel mungkin doktor, tapi karena hatinya kotor dengan apa? Dengan hubud dunia, dengan cinta dunia, maka dia akan melakukan perbuatan maaf, bukan kebenaran yang disampaikan. Bahkan mungkin bisa jadi, dan tidak sedikit ini terjadi, pinter sih pinter, tapi bikin sesat orang banyak. Kenapa? Karena ada kepentingan hubud dunia yang ada pada dirinya. Dia tahu itu salah, dia tahu itu nggak benar, dia ngerti itu nggak benar, tapi karena hubud dunia sudah mengalahkannya, cinta dunia sudah mengalahkannya, dia sudah nggak peduli itu Pak. Bahkan itu digunakan sebagai kesempatan bagi dia untuk dia walaupun ngeyel, walaupun dablek, walaupun memberikan statement-statement yang menyesatkan tentang agama, ya, dia nggak peduli itu. Yang penting apa yang gue dapat. Apalagi sekarang, maaf, dalam kehidupan manusia ini kita lihat sekarang ajaran sekularisme, liberalisme, materialisme, hidup hedonisme sudah hal yang biasa pada manusia sekarang ini. Apa itu materialisme? Segala sesuatu ukurannya adalah materi dan harta yang didapat. Soal kebenaran bukan nomor 1 dan bukan prioritas. Nah, jadi jangan gampang kita, maaf, tertipu dengan orang-orang yang hatinya kotor dengan apa yang disebut dengan hubud dunia tadi. Sudah hubud dunia, rakus lagi Pak. Lebih ribet lagi ya Pak Jisak ya. Udah hubud dunia, cinta dunianya udah begitu dahsyat, tambah lagi rakus, tamak. Dan orang tamak itu nggak ada puasnya, dan kan ada cukupnya. Oke, nah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah pemahaman agama secara benar dengan hati yang bersih. Bahkan kita memahaminya bukan hanya dengan sekedar informasi yang masuk kotak kita, bahkan pemahaman yang benar itu sampai menjiwai diri kita, sehingga kita betul-betul mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari pemahaman yang benar tadi. Insya Allah itulah ciri-ciri
orang yang diinginkan oleh Allah, lahir darinya kebaikan dan lahir darinya segala apapun yang baik dan positif untuk kehidupan dunia dan akhirat. Oke, yuk kita lihat diri kita, nggak usah lihat diri orang. Sudahkah kita mempunyai pemahaman agama yang seperti yang Rasul katakan, yufaqihu fiddin? Maaf, agamanya di sini agama Islam, Pak. Karena Allah berfirman, inna dina indal Islam. Karena Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Karena Allah berfirman, apa kata Allah? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Oke. Tapi walaupun seperti itu, kita tetap dalam hukum dunia persaudaraan yang paling tinggi itu apa yang disebut dengan al-ukhuwah imaniyah. Ya, itu persaudaraan tertinggi, persaudaraan tertinggi. Tapi dalam Islam itu ada juga persaudaraan yang disebut dengan persaudaraan ukhuwah insaniyah. Persaudaraan yang kita pakai dalam kehidupan kita karena kita sama-sama manusia. Itu hukum untuk di dunia. Nah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah yang mampu dengan kehadiran kita dan keberadaan kita dimanapun, kita mampu dijadikan oleh Allah menjadi orang yang lahir dari kita berbagai macam hal yang positif dan bermanfaat untuk kehidupan di alam semesta ini. Kenapa? Karena Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu hai Muhammad kecuali membawa risalah yang sebagai rahmat untuk kehidupan di alam ini, bukan hanya untuk manusia tertentu, bukan hanya untuk kelompok tertentu, bukan hanya untuk bangsa tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada pertanyaan? Silahkan Pak, kalau enggak kita tutup. Enggak ada? Oke, disinilah maka Rasul berkata dengan ungkapan satu, man. Ya, man ini lafaz yang menunjukkan arti umum, siapapun. Oke, Allah katakan lagi kata-kata yufaqihu. Ya, yufaqihu. Yufaqihu ini bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar mengerti, tapi apa yang dia tahu, apa yang dia mengerti difahami dengan hati yang bersih. Dan pemahaman yang masuk ke diri pun adalah pemahaman yang benar dan pemahaman yang absolut, dan pemahaman yaitu pemahaman yang dengan jiwa dan dengan hati yang bersih tanpa ada unsur-unsur yang bersifat keduniaan atau materi. Nah, mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah limpahkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diinginkan oleh Allah dari kita lahir apapun hal yang baik dan bermanfaat dan hal yang positif untuk kehidupan bukan hanya di dunia tapi juga untuk kehidupan di akhirat nanti. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.